di podcast omong. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Jangan-jangan sudah ngobrol sama Prabowo soal ini. Aku bisa baca pikiran dia lah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Mungkin kalian pasti tahu kan, bocor alus Tempo itu banyak membongkar strategi-strategi dan juga kasus-kasus ya di balik sikap para elit politik di tanah air, ya. Boleh dibilang ini omon-omon bocor halus ya. Dan yang terbaru kemarin itu bocor halus membongkar 3 tawaran yang diajukan ke PKS untuk tidak mengusung Anies Baswedan. Tahu nggak sahabat Henrys? Imbas dari bocor halus membongkar hal semacam ini, baru aja mobil salah satu host bocor halus diteror oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini ada videonya sahabat Henrys. Nah, kita saksikan ini videonya detik-detik mobil host bocor halus Hussein itu dilempar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini kalau tidak salah sudah yang kedua kalinya guys ya, teror serupa ya. Apakah ini imbas dari bocor alus omon-omon bongkar banyak hal yang bisa menyinggung pihak-pihak tertentu? Sementara itu Prabowo Subianto pernah senggol perihal omon-omon podcast. Apakah senggol omon-omon podcastnya bocor halus atau podcast yang lain guys? Nah, menurut kalian kira-kira pidato Prabowo ini senggol omon-omon podcast bocor halus atau apa? Di podcast omong. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Bukan duduk di AC di podcast omong. Oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya, jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, hah? Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya udah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Ya. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu.
Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah. Iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil. Ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Jangan-jangan sudah ngobrol sama Prabowo soal ini. Aku bisa baca pikiran dia lah. Aku melihat bahwa orang kayak Pak Prabowo itu yang punya pengalaman dengan 98, tentu sense of security-nya ada di situ. Dia melihat, oh dari pagi ada persiapan, mungkin tadi malam dia tahu juga ada mobilisasi, Brimob segala macam. Tapi dia menilai dengan semacam insting seorang politisi itu bahwa kalau ini berlanjut dia bisa nggak dilantik di Oktober kan. Jadi saya menganalisis ini akan saya kira Prabowo akan secara sublim mengatakan oke, saya setuju Mahkamah Konstitusi, yang lain-lain bisa diselesaikan. Tetapi bagi dia yang sudah terpilih ini dia potensi untuk loss lagi kan tinggi sekali kan. Daripada hitungan itu dia loss, mending dia sebut aja oke. Kan di dalam tim Pak Prabowo saya tahu ada Pak SBY yang mengerti juga keadaan semacam ini, sebagai sama prajurit yang terlatih dalam intelijen. Mungkin mereka bercakap-cakap, udahlah iyain aja lah MK itu, atau ini kepentingan rakyat dan akan merugikan Anda. Ini kalkulasi aja ya. Tapi kalkulasi ini mesti diajukan atas dasar pertimbangan eskalasinya akan berlanjut. Rumus-rumus sosiologi menerangkan bahwa akumulasi ini telah membuka celah untuk perubahan yang lebih besar tuh. Kira-kira begitu abstraksinya. Nah, setelah pidato Prabowo senggol podcast bocor halus, mungkin omon-omon, tiba-tiba terjadi kembali teror. Apakah ini ada kaitannya? We don't know. Apakah kebebasan itu udah mulai diberangus atau gimana guys ya? Nah, sementara itu sahabat Henrys, ini mulai terkuak nih alasan PKS tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada. Itu diduga karena PKS kabarnya merasa rugi karena tidak dapat cocktail efforts ya, effort ekor jas gitu ya. Itu disampaikan oleh TV Fatul Sembiring ya, belum lama ini di tweetnya ya. Dia mengatakan kalau mereka tidak dapat quoted effort dari mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin. Sementara itu yang mendapatkan itu adalah PKB dan Nasdem. Jumlah kursinya naik signifikan, naik 10 kursi. Apakah ini adalah rugi di sini, maksudnya rugi kursi atau rugi biaya nih? Atau ini hanya alibi yang tidak lagi mencalonkan Anies Baswedan? Apakah itu? We don't know. Walau alam guys ya. Kita tunggu tetap kebebasan berbicara di media, dan jangan sampai media itu diberangus. Jangan sampai seperti Orde Baru lagi guys. Benar nggak sahabat Anies? Oke, itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.